Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari 3 anggota kelompok. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah aplikasi komputer dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Syukur Daming, SPD MSI. Dengan tugas penggunaan format dokumen di Microsoft Word. Oke, cara yang pertama, cara mengatur font. Pertama, kalian pilih menu font. Lalu ada beberapa pilihan. Kalian bisa memilih ada Calibri, Cambria, dan lain-lain. Lalu blok tulisan yang kita ingin ganti fontnya. Lalu pilih. Contohnya saya di sini menggunakan font Times New Roman. Jika ingin mengganti size-nya, kalian pergi ke font size dan pilih ukuran yang ingin kalian gunakan. Yang kedua, cara mengatur margin. Nah, ada beberapa pilihan menu di atas. Contohnya home, insert, pack layout. Nah, kita pilih pack layout, lalu pilih margin. Nah, lalu pilih menu paling bawah yaitu custom margin. Nah, di sini kalian bisa atur margin yang kalian ingin gunakan. Contohnya saya menggunakan margin 3344, yakni 3 batas atas, 3 batas kiri, dan 4 batas bawah, 4 batas kanan, lalu oke. Nah, ini marginnya sudah terganti, yaitu margin 3344. Untuk menebalkan tulisan, ada 2 cara. Cara yang pertama yaitu blok tulisan yang akan kita tebalkan, lalu Ctrl B. Cara yang kedua, blok tulisan, lalu pilih menu bold. Lalu untuk mengiringkan tulisan, ada 2 cara. Yang pertama, blok tulisan, lalu Ctrl I. Cara yang kedua, blok tulisan, lalu pilih menu italic. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara merapikan dan mengatur sebuah paragraf. Bisa kita lihat, di sini telah terdapat sebuah makalah yang tulisannya masih berantakan. Untuk merapikan makalah ini, langkah yang pertama yaitu kita masuk ke menu home. Lalu setelah itu, kita blok semua tulisan yang ingin kita rapikan. Setelah itu, pada menu paragraf, di sini terdapat pilihan rata kiri, rata tengah, rata kanan, dan rata kiri kanan. Misalkan di sini saya akan menggunakan rata kiri kanan. Nah, sekarang tulisan yang tadinya masih berantakan sekarang menjadi lebih rapi. Setelah merapikan paragraf, selanjutnya kita perlu untuk mengatur jarak antar baris atau spasi. Untuk mengatur jarak antar baris, yang pertama itu kita blok semua tulisan dengan cara Ctrl A. Kemudian pada menu paragraf kita pilih panah ke bawah yang ada di tepi kanan bawah. Kemudian kita pilih line spacing. Di sini terdapat beberapa pilihan. Misalkan di sini kita pilih single, lalu kita klik OK. Bisa dilihat tulisannya menjadi lebih dekat atau rapat. Namun, untuk dalam penulisan makalah yang biasa digunakan yaitu 1,5 lines. Dan kita klik OK. Sekarang spasi antar jarak yaitu 1,5. Selanjutnya, cara mengatur paragraf pada Microsoft Word. Ada 2 cara yang dapat digunakan untuk mengatur paragraf agar menjorok ke depan pada Microsoft Word. Cara yang pertama yaitu dengan cara manual. Caranya yaitu arahkan kursor pada awal kalimat,
masuk ke dalam. Selanjutnya, cara yang kedua yaitu mengatur semua paragraf secara otomatis. Caranya yaitu blok semua tulisan yang ingin kita atur paragrafnya. Kemudian pilih menu Home. Pada menu paragraf, kita klik tanda panah ke bawah pada tepi bawah kanan. Pada indentation, kita pilih spesial. Di situ kita pilih first line. Lalu kita bisa tentukan ukurannya. Misalkan di sini saya ingin ukuran 1 cm. Kita klik OK. Nah, sekarang semua tulisan secara otomatis masuk ke dalam sebesar 1 cm. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi dari salah satu icon pada aplikasi Microsoft Word. Icon tersebut adalah format painter. Jadi dia posisinya ada di menu Home dan gambar ikonnya bergambar kuas. Fungsi dari format painter ini adalah untuk mengcopy format dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Jadi kita akan coba gunakan format painter ini untuk merapikan karya tulis, contohnya seperti makalah. Nah, di depan kita sudah terdapat makalah yang judul babnya sudah saya setting heading 1, Times New Roman, ukuran 14, dan cetak tebal. Jadi untuk judul bab berikutnya kita tidak perlu lagi melakukan 4 settingan ini, tetapi cukup kita menggunakan format painter. Langkah pertama, kita klik dulu format judul bab yang sudah kita atur. Kemudian klik format painter, lalu kita scroll ke bawah, lalu kita blok teks judul bab berikutnya. Maka nanti formatnya akan sama dengan format yang di atas, yaitu heading 1, Times New Roman, ukuran 14, dan cetak tebal. Kita lakukan untuk judul bab berikutnya. Nah, sekarang kita coba untuk subjudulnya. Untuk subjudulnya sudah saya setting heading 2, tulisan Times New Roman, ukuran 12 dan cetak tebal. Jadi ada beberapa subjudul yang akan kita berikan format yang sama. Maka untuk mempercepatnya kita bisa gunakan cara seperti yang pertama, kita klik subjudul yang sudah kita atur formatnya, kemudian kita scroll ke bawah untuk subjudul berikutnya. Kemudian kita klik 2 kali format painter, lalu kita blok. Nah, sekarang subjudul sudah mengikuti penomoran seperti yang di atas tadi. Kita lakukan sampai subjudul yang terakhir. Disimpulkan dari penggunaan format painter ini, yaitu apabila kita menerapkan pada satu tempat saja, maka cukup 1 kali klik. Tetapi jika kita ingin menerapkan format painter di beberapa tempat, maka kita harus mendouble klik atau klik 2 kali pada format painternya. Itulah tadi cara penggunaan format painter yang benar.